Momentum. Inilah kesempatan kita. Yang pertama, momentum untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kita sudah sampai di penghujung tahun. 1 tahun sudah kita lewati. Ada baiknya pada kesempatan ini kita kembali merenung sejenak. 1 tahun kita lewati, saudara. Kita mau mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita selama setahun ini. Paulus berkata, kalau aku ada sebagaimana aku ada, itu adalah kasih karunia Allah. Sudah banyak yang selama setahun ini mengalami banyak kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya kalau itu disaksikan, diceritakan itu tidak akan habis-habis. Setahun ini saudara, banyak kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima. Berkat, rahmat, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Hadirat Tuhan, urapan Tuhan, dan semua berkat yang sudah kita terima. Inilah saatnya kita mengembalikan ucapan syukur kepada Tuhan. This is a time of thanksgiving. Ini adalah waktu, momentum, saat yang tepat untuk kita mengucap syukur dengan segenap hati kita. Bukan cuma di bibir, bukan cuma sekedar nyanyian, tapi dengan segenap hati. Kita tahu hidup kita ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Saudara dan saya, kita boleh ada dengan segala keadaan kita, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Mungkin saudara ada yang berpikir, ada yang berkata mungkin di dalam hati saudara, tahun ini saya banyak mengalami hal-hal yang tidak saya inginkan. Banyak mengalami hal-hal yang tidak baik mungkin. Tapi saya mau katakan saudara-saudara bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, itu semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Itu firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28, satu ayat yang sudah tidak asing lagi, tapi baiklah kita ulang lagi. Kita terus harus banyak mendengar, banyak membaca firman, mengulang terus. Di dalam Roma 8 ayat 28 berbunyi demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya yakin dan percaya Anda dan saya dipanggil di dalam rencana Allah. Sebab itu sudah yakinlah bahwa segala sesuatu itu Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Sebab itu sudah tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak menaikkan rasa pujian, terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab itu mari kita pakai kesempatan ini. Kita tahu bahwa Bapak kita adalah Bapak yang baik. Dan Bapak itu selalu merencanakan yang baik bagi anak-anaknya. Tidak ada Bapak yang tidak merencanakan yang baik. Ibrani 13 ayat 15 berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yang kedua, ini adalah satu momentum untuk kita introspeksi dan koreksi. Time for self-inspection and correction. Satu kesempatan yang indah untuk kita introspeksi. Kalau satu perusahaan dia mau buka 1 tahun yang baru, selalu mengadakan tutup buku, perhitungan. Nah saudara-saudara, ada baiknya kita juga mengadakan satu koreksi dalam hidup kita. Karena kalau tidak gitu saudara-saudara, waktu demi waktu kita lalui terus begitu saja. Tidak ada satu perbaikan. Sebab itu ada baiknya. Tuhan juga ada saat-saat tertentu mengajak umatnya untuk duduk diam, untuk merenungkan segala perbuatan Allah. Mazmur ada yang namanya Selah, di mana Mazmur mengajak kita untuk kita berhenti sejenak. Kita perlu merenungkan kembali, setahun sudah kita lewati, ya apa yang sudah kita alami. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik, yang kurang berkenan, yang salah, bahkan dosa yang sudah kita berbuat. Kesempatan untuk kita mengoreksi diri kita. Kita mohon rahmat Tuhan, pengampunan Tuhan. Dan terutama kita mau tinggalkan yang lama. Yang lama sudah berlalu, kata Paulus. Yang baru sudah terbit. Inilah satu kesempatan yang indah. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa maju. Kita terus cuma berputar-putar terus. Tahun demi tahun kita cuma berputar terus. Saya ingat dulu ada satu lagu yang pernah ngetop. Namanya Ming Tian Hui Keng Hao. Esok akan menjadi lebih baik. Itu adalah kerinduan semua orang, bukan? Mungkin juga saudara sudah mempunyai satu kerinduan, Mingnian Hui Keng Hao. Tahun depan akan menjadi lebih baik. Tentu kita rindu.
Tapi kalau kita tidak ada introspeksi, kita tidak ada satu koreksi, tetap aja. Karena kita akan membuat kesalahan yang sama. Tahun demi tahun ya itu toh, balik ke situ lagi. So itu kita perlu introspeksi. Apa kekurangan kita? Apa yang perlu kita perbaiki? Dan kita mau membuat satu koreksi di situ. Supaya kehidupan kita tahun yang akan datang menjadi satu tahun yang lebih indah, yang lebih baik lagi. Inilah kesempatan yang baik. Paulus juga berkata, periksa dirimu. Periksa. Kita mau memeriksa diri kita. Supaya kita berkenan di hadapan Allah. Dan rahmat Tuhan tercurah atas kita. Yang ketiga, ini adalah satu momentum untuk kita membuat satu komitmen yang baru. Kita tidak cuma begini-begini saja. Tapi kita mau membuat satu komitmen, satu janji. Komitmen itu adalah satu janji kepada diri sendiri. Terutama kita berjanji kepada Tuhan. Semua perubahan itu dimulai dari satu komitmen, satu niat. Kita perlu satu komitmen untuk kita memperbaiki diri kita. Dan saya lihat juga di dalam Alkitab, namun di dalam Alkitab selalu setiap satu kegerakan yang baru, setiap ada urapan yang baru, setiap ada sesuatu yang baru yang Tuhan beri, selalu umatnya juga merespon itu dengan satu janji di hadapan. Satu ayat saja. Saya ajak saudara membuka Nehemia pasal 9 ayat 38. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubui meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Dan masih banyak lagi. Jadi setiap ada sesuatu yang baru, mereka menyongsong sesuatu yang baru, ada satu urapan yang baru, ada satu kegerakan yang baru. Mereka selalu respon itu dengan satu perjanjian di hadapan Tuhan. Waktu bangsa Israel baru keluar dari Mesir, mereka juga mengikat janji bukan dengan Tuhan. Di Gunung Sinai, dengan diperciki darah binatang. Dan itu gambaran daripada perjamuan suci. Pada waktu perjamuan suci, Yesus juga mengikat satu perjanjian dengan umatnya. Yang namanya perjanjian baru. Dan itu dimeteraikan dengan darahnya sendiri. Demikian juga dengan kita. Kita bukan cuma menerima janji Tuhan, tapi kita juga ingin membuat satu komitmen kepada Tuhan. Tuhan, di tahun yang baru ini, mari bekerjalah. Aku rindu, aku punya satu kerinduan, aku punya satu ketetapan hati. Inilah momentum ini, saat yang tepat bagi saudara. Maka saya yakin dan percaya saudara, besok, nanti malam, ketika kita melangkah masuk dalam tahun yang baru, Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat yang baru, segar bagi kita. Inilah saatnya. Saya ajak saudara untuk bersama-sama membaca Amsal pasal 4 ayat 18. Ini janji Tuhan dan ini dimulai dari satu komitmen kita kepada Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Haleluya. Di dalam Yesus kita sedang menyongsong satu hari yang indah. Hari di mana kita bertemu dengan Juru Selamat kita Yesus Kristus. So itu perjalanan kita pasti akan makin hari makin terang saudara-saudara. Dunia makin gelap, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya, yang setia, yang mengasihi Tuhan akan makin hari makin terang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara sambut tahun yang baru ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Saudara harus punya iman percaya melangkah yang mantap. Seperti imam-imam masuk ke sungai Yordan, mereka tidak ragu-ragu. Mereka enggak, nanti kedelep enggak. Tidak. Mengapa tidak? Karena tabut itu menyertai mereka, saudara-saudara. Dan tabut itu tidak akan membiarkan mereka tenggelam. Kalau hadirat Tuhan ada di dalam hidup saudara, hadirat Tuhan ada dalam keluarga saudara, percayalah saudara tidak akan tenggelam di tahun yang baru ini. Tapi saudara akan melewati sungai Yordan dan sungai Yordan akan terbelah menjadi dua. Dan saudara akan menjadi saksi, berdiri teguh untuk menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Tuhan menyertai kita. Ebenezer.